Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan terbaik. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang selalu mengikuti materi-materi di channel ini, di Mr. Santos Channel. Mudah-mudahan bisa terbantu dan materi-materinya bermanfaat untuk teman-teman. Pada sesi ini kita akan coba membuat animasi stickman berjalan. Jadi kita akan membuat animasi berjalan menggunakan stickman. Jadi menggunakan garis. Cuma garis di sini nanti kita akan menggunakan brush. Oke. Kita masuk ke flashnya. Kalau kita mau untuk ukuran kaki, badan dan kepalanya sama atau terukur, kita bisa menggunakan bantuan guideline. Cara membuat guideline, kita harus aktifkan dulu untuk rulernya. Bisa di menu view, di situ ada ruler atau shortcutnya CTRL plus ALT plus Shift plus R. Oh, agak banyak tombolnya ya. Setelah teman-teman punya ruler, baru kita bisa membuat untuk garis bantunya atau guideline-nya. Nah, ukurannya ini teman-teman bisa bebas tentukan sendiri, mau tinggi kakinya, badannya, maupun untuk besar kepalanya. Nah, kenapa kita menggunakan bantuan guideline? Nanti supaya kita mudah dalam membuat gambarnya. Nah, di sini kita akan coba membuat stickman orang berjalan. Pada saat kita orang berjalan, kita harus tahu posisi atau postur dari gerakan-gerakan kaki. Jadi teman-teman bisa membayangkan gerakan kaki ataupun gerakan tangan pada saat orang berjalan itu seperti apa. Kita akan coba membuat kepalanya dulu. Ini untuk ukuran kepalanya. Kalau mau bulat tekan shift. Kepalanya kita copy aja teman-teman. Kita Ctrl C. Nanti kita pastenya nanti di frame-frame yang berikutnya. Biar nanti ukurannya sama, kenapa kita harus copy. Berikutnya kita akan membuat badannya, terus membuat kakinya. Kalau kaki ini terlalu tinggi ya kita bisa naikkan seperti ini. Coba kita akan membuat kakinya dan badannya plus tangannya menggunakan brush tool. Warnanya saya menggunakan black ya, fill colornya. Terus di sini ada bagian brushes-nya teman-teman ya, saya kasih gelembung. Jadi brushes ini teman-teman tinggal tentukan sendiri maunya seperti apa atau besarnya seperti apa. Nah, misalnya besarnya seperti ini ya. Disesuaikan dengan kepala yang kita buat. Oke. Cara membuatnya cukup simple. Tinggal teman-teman tarik aja di drag seperti ini untuk posisi badannya. Kalau ada kesalahan gunakan Ctrl Z atau undo. Terus untuk di smoothingnya, smoothing ini jadi kalau kita menggambar seperti ini teman-teman, nah untuk smoothing itu ini lakukan itu tingkat kehalusannya seperti apa. Semakin besar angka di sini, misalnya kita rubah menjadi 50, defaultnya kan 50 ya. Kita smoothing seperti ini akan semakin halus. Kalau kita mau naikkan lagi jadi 75 atau 100, nah nanti dia akan semakin halus seperti itu. Biar teman-teman ada lakukannya nggak terlalu nanti secara otomatis sama program ini, smoothing ini jangan terlalu tinggi juga, tapi jangan terlalu rendah juga. Nah, misalnya kita buat 30 atau 40 lah, Pak. Atau 50 nggak masalah. Ya, misalnya kita buat menggunakan 40. Oke ya, yang ini kita hapus karena nggak terpakai. Sekarang kita akan membuat untuk bagian kakinya. Kaki itu ada paha, ada juga betisnya. Karena ini posisinya siap-siap mau jalan, berarti dia masih berdiri tegak lurus. Kita buat, nah ini untuk bagian kakinya, untuk telapaknya kita kasih sedikit teman-teman. Tangannya biar kelihatan ada tangan, kita kasih sedikit aja tangannya seperti ini. Oke. Ini untuk di frame 1. Biar tidak langsung jalan otomatis, mungkin framenya bisa kita tambahkan teman-teman. Jadi di insert frame bisa sampai ke frame 15, kita tekan F5 atau insert frame biar nanti ada jeda saat stickman ini berdiri, baru kemudian jalan. Kita kasih blank keyframe. Kenapa tidak insert keyframe? Kalau insert keyframe nanti
gambar yang ada di frame awal tadi itu akan masuk di frame yang kita buat. Makanya kita pakai blank keyframe aja supaya nanti ada keyframe yang kosong di situ teman-teman. Kita insert blank keyframe supaya gerakan yang awal kelihatan, jangan lupa union skin-nya itu diaktifkan. Nah, di sini ada frame-frame berapa yang kita mau tampilkan. Kita pakai 2 frame, saya rasa cukup ya. Kita bikin gerakan dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Kalau saya lebih suka membuatnya menggunakan gerakan dari kaki dulu. Nah, pada saat orang mau berjalan, biasanya kakinya itu akan ada step untuk melangkah. Misalnya kita buat dulu yang sini. Mouse itu mempengaruhi ya teman-teman ya. Gerakan mouse mempengaruhi. Kita buat agak sedikit melengkung seperti ini berarti kakinya. Kalau gerakan kakinya dia mau sebelah kiri dulu, berarti ini harus agak melengkung seperti ini. Nah, kita kasih telapaknya. Oke. Terus untuk badannya, teman-teman bisa agak buat bengkok ke depan ataupun lurus, itu terserah teman-teman. Nyamannya seperti apa dalam membuat animasinya. Ini untuk gerakan tangannya masih posisinya agak sama. Nah, sekarang kita paste untuk kepala yang tadi kita copy. Biar sama besarnya. Kita tempatkan di situ teman-teman. Oke, kita bikin lagi untuk blank keyframe berikutnya. Kita gambar lagi untuk bagian kaki, tangan, dan sebagainya. Untuk gerakan kaki kita agak panjangkan langsung aja. Misalnya di sini kita langsung buat agak langkahnya agak jauh. Nah, seperti ini. Terus kaki ini otomatis akan melangkah. Oke, kita kasih untuk telapaknya, satunya ketinggalan. Kita buat badannya lagi. Kalau badannya agak terlalu bengkok, teman-teman undo aja di keyboardnya, terus disesuaikan. Gerakan tangannya, satunya udah mulai ke belakang, yang satunya udah mulai ke depan ya teman-teman ya. Seperti ini misalnya, kita paste kembali untuk bagian kepala. Kalau kepalanya kurang ke depan ya kita tambahkan atau geser ke depan sedikit. Kita bikin blank keyframe yang berikutnya. Kalau orang melangkah setelah posisi kaki seperti ini, biasanya posisi yang depan ini agak menapak teman-teman. Nah, sekarang kita buat dia agak menapak. Kalau menapak posisi belakangnya berarti dia ada sedikit lengkung ke atas. Yang di sini kita sudah mulai buat menapak. Jangan lupa untuk telapak kakinya dibuat sedikit biar ada kesan ada telapak kakinya. Nah, untuk badannya teman-teman bisa disesuaikan mau agak melengkung atau mau lurus. Nah, misalnya seperti ini. Ini hanya contoh dari gerakan aja ya teman-teman ya. Nanti buat yang lebih bagus. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kurang panjang ya dipanjangin lagi. Kita paste kepalanya. Kita posisikan untuk bagian kepala. Kita masuk ke blank keyframe kembali. Sekarang posisi kakinya yang belakang kita harus gerakkan ke depan sedikit, ditekuk ke depan sedikit. Berarti yang jadi acuan adalah sekarang posisi kaki yang depan. Posisi kaki yang depan itu berarti kita harus mulai agak tekuk. Nah, misalnya seperti ini. Atau kita tempelkan sedikit lagi. Kalau kurang rata dimaklumin ya teman-teman ya. Ini menggunakan mouse standar. Kita buat yang belakangnya agak sudah ditekuk, dinaikin ke atas sedikit. Nah, misalnya seperti itu, telapak kakinya pasti ke bawah. Kita kasih badannya. Untuk gerakan tangannya masih sama, terbuka. Jadi teman-teman harus bermain logika. Kita paste untuk bagian kepalanya, kita tempelkan. Kita bikin blank keyframe kembali.
Untuk gerakan kakinya kita bisa langsung agak percepat. Misalnya kita buat sekarang dia posisi yang kiri ini udah tegak lurus. Terus posisi yang dari belakang ini sudah mulai pindah ke posisi depan teman-teman. Bisa seperti ini. Oke, kita buat badannya. Teman-teman bisa menggunakan undo kalau rasa gambarnya kurang ini. Terus posisi tangannya udah mulai merapat teman-teman. Kita buat agak merapat. Kita bikin kepalanya, kita paste karena tadi awalnya kita udah copy. Nah, kita lihat dulu gerakannya seperti apa. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Sudah ada gerakan, nah seperti itu. Kalau terlalu kebayang bagian depannya ini untuk onion skinnya nggak usah diaktifkan, dikurangin aja, disesuaikan dengan frame yang terakhir. Nah, kita lihat gerakannya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk membuat gerakan yang berikutnya. Insert blank keyframe. Dari sini kakinya, berarti kaki yang sebelah kiri tadi itu udah mulai maju ke depan teman-teman. Oke, misalnya seperti ini. Terus dia udah mulai melangkah, sama seperti gerakan awal tadi. Kita tambahkan untuk badannya, tangannya sudah mulai agak terbuka. Tangan satunya ini ada masih kelihatan sedikit di sini, kita bisa seperti itu. Kalau nggak langsung kita tambahkan aja sedikit gerakan. Kita paste kepalanya, kita tempelkan kembali, kita insert blank keyframe, kita langsung buat lurus saja kakinya seperti yang tadi kita lakukan. Kita langsung luruskan aja. Oke, kita buat badannya. Nah, posisi tangannya mungkin sudah agak melebar lagi ya. Nah, seperti ini. Yang ini sudah agak ke atas teman-teman. Kita paste kepalanya. Nah, kita lihat kembali. Nah, ini kita bisa lakukan copy paste teman-teman. Copy paste dari frame yang sudah pernah kita buat. Nah, dari frame sini, nah ini kita bisa ambil. Nah, jadi 3 keyframe dari sini itu bisa kita ambil karena gerakannya sama. Kita lakukan copy frame, kita paste frame di depannya. Kita tinggal atur untuk posisinya teman-teman. Nah, posisinya ini kita bisa atur. Nah, seperti itu kita tinggal geser untuk posisi-posisi objek kita sesuai dengan keyframe yang terakhir kita buat tadi. Kita bisa lakukan copy paste seperti ini biar lebih cepat karena gerakannya sama. Kalau orang berjalan kan sama. Kita paste kembali atau paste kembali, kita sesuaikan lagi untuk posisinya. Yang penting teman-teman untuk posisi gambar terakhir itu bisa dilihat di onion skin-nya. Nah, nanti disesuaikan. Nah, kita coba jalankan teman-teman dari awal. Kalau kita jalankan seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, ini jalan. Oke. Kalau mau sampai habis berarti kita bisa lakukan copy frame-nya agak banyak. Bisa sekaligus agak banyak saja. Kita copy frame-nya. Jadi copy frame, terus kita paste frame di situ. Jangan blank frame, tapi paste frame. Nah, sekarang kita atur untuk posisinya. Kakinya berarti jangan dipatokan sekarang kaki sebelah depan. Terus kita geser kembali, ini mulai merapat. Kita geser untuk objeknya, ini udah mulai terbuka kembali.
Kalau teman-teman tadi ngikutin guideline, diikutin nggak masalah. Karena ini posisi kaki saya tadi terlanjur ke atas, saya ikutin dari posisi kaki aja. Kalau mau dilurusin juga bisa teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Kita atur untuk posisi-posisinya, sehingga nanti akan membentuk sebuah gerakan. Jadi teman-teman harus mulai berpikir secara logika kalau orang berjalan itu seperti apa gerakan kaki, tangan, badan, dan kepala. Ya teman-teman ya. Oke, kita ambil frame yang pertama pada saat dia berdiri. Kita tambahkan insert blank keyframe, kita paste di situ. Kita posisikan. Oh, berarti jangan yang berdiri dulu teman-teman. Jangan yang berdiri dulu. Kita kasih gerakan kakinya merapat dulu. Ini kan baru mau melangkah seperti ini. Nah, berarti yang ini kita copy, ini kita ambil. Dua ini kita ambil, kita paste. Yang dua dari sini kita copy frame, kita paste frame. Nah, posisinya jadinya seperti ini. Oke, kita tempelkan seperti ini. Baru kita kasih frame yang pertama, kita copy, kita masukkan di sini. Insert blank frame, kita paste, kita taruh di situ teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Oke, sekarang kalau kita jalankan menggunakan Ctrl Enter, hasilnya seperti ini. Nah, berjalan teman-teman ya. Kalau gerakannya terlalu cepat, di bagian frame rate-nya kita bisa kurangkan. Kita play kembali. Nah, itu cara membuat animasi stickman orang berjalan. Pada prinsipnya teman-teman harus tahu logikanya bagaimana sebuah gerakan tangan, kaki pada saat orang berjalan. Kalau sudah bisa membuat orang berjalan, nanti otomatis akan bisa membuat orang berlari. Kalau sudah bisa membuat gerakan seperti itu, nanti teman-teman bisa membuat animasi sederhana stickman. Oke, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Nanti yang kurang jelas bisa diulang-ulang kembali video ini. Kalaupun ada masukan, silahkan masukkan di bagian komen. Karena respon dari teman-teman itu akan membantu mengembangkan channel pembelajaran ini dan juga akan membantu teman-teman lain yang sedang belajar. Mari kita sama-sama membantu teman-teman kita untuk belajar menjadi lebih baik, lebih mudah. Kalaupun ada kekurangan, mohon dimaklumin. Silahkan yang ada kelebihan ditambahkan di bagian komentar biar menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh di-share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang belajar, Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih maju kembali. Seperti moto Indonesia saat ini adalah Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.